Kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sel. Perkenalkan, nama saya Erlena Gersela. Saya Hera Pratiwi. Saya Nia Purwafadila. Saya Jessis Ria Rizka. Saya Rizka Saki Amanda. Saya Nori. Ayo belajar tentang Sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan membran sel. Terdapat 7 bagian. Yang pertama adalah glikoprotein, glikolipid, fosfolipid, protein perifer, protein saluran, dan protein integral fosfolipid bilayer. Dan di gambar ini dijelaskan yang ditunjuk adalah nomor 4 yang bernama protein perifer. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan protein perifer. Protein intrinsik karena hanya menempel sementara pada lapisan membran. Sedangkan fungsinya mendukung sitoskeleton, komunikasi sel sebagai enzim dan transfer molekul kecil seperti protein. Saya akan memberikan peran dari sel tumbuhan. Peran dari sel tumbuhan yaitu sel yang menyusun fungsi dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Saya akan membacakan struktur dari sel tumbuhan. Pertama, sel dinding. Fungsinya untuk membantu tanaman menjaga bentuknya. Tapi fungsi sel dinding adalah untuk bertindak sebagai wadah tekanan mencegah overekspansi saat air memasuki sel. Yang kedua, sel membran. Melindungi sel agar isi tidak keluar. Menjaga tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidan. Dalam respirasi, penerima receptor atau rangsangan dari luar. Ketiga, nukleus. Fungsi adalah memampung materi genetik makhluk hidup seperti DNA dan RNA. Yang keempat, nukleolus. Fungsinya sebagai wadah untuk memproduksi ribosom yang memiliki kegunaan untuk memproduksi protein. Selanjutnya, peroksisom. Fungsinya menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Selanjutnya, kloroplas. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Dan yang kesembilan, ribosom. Fungsinya sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Amiloplas. Fungsinya untuk mengubah glukosa menjadi pita, menyimpan pita dalam stoma dan memfasilitasi protein. Selanjutnya ada kristal rapid. Berfungsi untuk membentuk yang mitosis pada sel-sel hewan tinggi dan sebagai organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Dan ada fulvola, berfungsi untuk menyimpan cairan dan senyawa seperti enzim, lipid garam mineral, asam amino, dan asam organik. Dan ada Golgi apparatus, berfungsi sebagai melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosam, membentuk kantung fulvula untuk sekresi sel, dan membentuk proses pembentukan dinding sel. Badan Golgi atau Golgi apparatus adalah organel sel yang ditemukan oleh ahli syaraf yaitu Camillo Golgi. Nah, Camillo Golgi ini mengabadikan namanya dengan membuat nama organel sel yaitu badan Golgi atau Golgi apparatus. Organel sel ini adalah yang memiliki fungsi ereksi. Lalu bentuk dari Golgi ini adalah kantung-kantung pipih yang bertumpuk. Pada tumbuhan, Golgi ini tidak disebut dengan Golgi tetapi diktiosom. Nah, Golgi ini banyak ditemukan di ginjal dan juga hati. Badan Golgi ini tersusun dari membran pipi berbentuk tubulus atau sisterna, lalu vesikula penerima dan pengirim. Cis adalah penerima protein dari RE, sedangkan trans adalah pengirim molekul atau zat ke membran sel. Selanjutnya, kloroplas. Peran kloroplas
memungkinkan terjadinya fotosintesis sehingga tanaman dapat mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Artinya, tanpa kloroplas, tanaman tidak dapat menciptakan energi. Fungsi dari kloroplas adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih.